pre-processing. Ya. Pre-processing, WPS, gitulah. Ya. Pre itu berarti sebelum ke WRF ke WPS dulu gitu ya. Ya, WPS di sini. Kemudian habis WPS, kemudian WRF, kemudian ada post processing. Post processingnya di mana? Post processingnya di sini, ARW. Ya, ARW post ya. Kemudian itu satu nggak ada yang gabungin ya. Yang JWR 364 itu masih sama itu passwordnya ya. Iya, Pak, tapi masih connecting terus gitu, Pak. Oh, coba saya reset dulu coba. Passwordnya masih JWR 364 ya. Saya install video YouTube dia. Biar koneksinya nggak putus. Mungkin dicoba yang lain ya. Oke ya. Tadi sempat koneksi kan? Tadi kan sempat terkoneksi nggak? Belum sempat ya? Belum sempat, Pak. Tadi saya nyobanya yang PC1, Pak, yang Coba saya coba dulu deh. Kali aja ada gangguan mungkin. tadi saya nyobanya itu yang ID-nya belakangnya 177, Pak. Itu yang PC1, kemudian kami yang kelompok 4 itu nyoba yang belakangnya 270. Itu masih belum bisa sampai sekarang, Pak. Terus saya close dulu coba ini. Iya emang lama ya ini ya. Nggak mau masuk nih. Empat lima enam 814 270 JWR 364. Iya emang nggak bisa tuh ya. Kenapa ya? Kabelnya itu kayaknya tuh. Tapi herannya buat nyetel lagu bisa ya. Heran juga sih ini. Bentar, coba dulu. Bentar. Saya restart dulu. Oke, balik lagi ke tadi ya.
Jadi ada 3 ya, ini pre-processing WPS, WRF adalah WRF-nya, kemudian post-processing ARW post. Nah, di sini yang nggak boleh diutak-atik itu WRF. Ini nggak boleh dibuka, nggak usah dibuka-buka lah. Ya kalian kalau mau buka lihat-lihat boleh, tapi nggak boleh di-delete, nggak boleh ditambahin ya. WPS juga sama ya. Nggak perlu kalian delete, nggak perlu kalian tambahkan ya. Kenapa? Karena udah saya buat semuanya ada di project sini ya. Otaknya udah saya pindah ke sini. Jadi ini adalah WD, Working Directories. Kemudian yang kita kunjungi ya, kita kunjungi pertama nanti WRF Domain Wizard ya. Ini terkoneksi ke WPS. Ini dicatat ya, saya ngomong ya. Saya nggak ada catatan lagi. WRF Domain Wizard connect ke WPS. Ya. Kemudian dari terminal nanti connect ke WRF ya. Kita buka di project ya. Kemudian baru setelah dapat hasilnya ya, kita copy ke WRF ARW post. Ini ARW post. Oke, fungsinya apa? Fungsinya nih. WRF Domain Wizard ini untuk membuat domain. Domain apa ya? Domain penelitian ya. Ya, dia ini cuman GUI aja. GUI itu apa? GUI itu adalah Graphical User Interface ya. GUI. Ya, anak komputer pasti tahu lah. Cuman kalian ngerti komputer apa enggak, saya nggak paham. Mudah-mudahan ada dapat di SMA. Ini ada GUI, ini GUI-nya, GUI untuk WPS. Oke. Ini membuat domain, kemudian memasukkan data apa namanya tuh? Rupa bumi ya, rupa bumi ya. Data-data geodata ya, geographical data ya, geographical data untuk kemudian menjadi salah satu inputan, salah satu bahan inputan di WRF. Bentar, saya cek dulu nih WRF 5 yang belum kebuka-buka. Kenapa ya? J3R3A8. Oke ya, ini passwordnya ya. Ini dicatat ya tadi ya. Yang mau ini, nah ini ada nih. J3R3A8. Yang baru itu ya. J3R3A8. Ini saya disconnect. Oke ya. Tadi saya sampai mana ya? Lupa. Oh ya, ini memasukkan data geografi ya. Setelah dapat data geografinya, kemudian kita suntikan dengan data cuaca. Itu juga di sini ya. Dengan data cuaca ya, karena perlu data cuaca kan. Yang mau kita downscale dan mau kita proses itu ya. Nah, kemudian nanti setelah disuntik, baru kemudian kita proses dengan WRF dengan parameterisasi yang kita pilih. Nah, ini pemilihan parameterisasi ada di sini otaknya. Setelah itu hasilnya keluar. Selesai. Kalau selesai itu nggak bisa dibaca, hanya bisa dilihat dulu. Untuk dibaca di Grads ya, salah satu software yang gampang itu ya, Grads itu, kita ARW postkan dia ya, ARW postkan, post processing agar bisa dibaca di Grads dan sudah selesai gitu aja ya, gampang ya. Nanti juga akan terbiasa ya. Sekali lagi ya, ini ibaratkan bikin makanan ya. Jadi makanan itu kan kalau kita mau masak itu ya, itu kan kita apa namanya, kita ada preparation ya, kita rajang-rajang dulu segala macam itu ya, sayurannya itu ya. Kemudian ini dimasaknya. Nah, setelah dimasak kemudian ini di plating di sini gitulah. Ibaratnya gitu ya. 3 ya. Jadi ada pre processing, kemudian proses, kemudian post processing. 3 step.
Nah, yang pertama adalah langsung kita praktek ya. Itu dikonekin dulu tuh. Udah bisa kan? Nggak bisa lagi ya. WRF 5 ya. WRF 5 tuh yang tadi saya kasih itu. Masih anu Pak, izin Pak, masih stuck di apa kayak sebelum masuknya itu Pak, masih ada tulisannya connecting to RF5 HP Elite One gitu Pak. Oh. Belum masuk ke apa Windows desktopnya itu. Nah, udah. Ada yang udah masuk itu ya. Sebentar. Kita lihat dulu. Ya, ada yang masuk tuh ya. Banyak tuh yang masuk ya. Jadi rupanya tadi tuh banyak yang masuk ya. Jadi dia berebutan gitu ya. Ini saya cancel aja ya. Nanti kalian kalau mau ekspor ganti-gantian aja ya. Ya, 2 orang bisa lah. Kalau terlalu banyak dia kayaknya nggak mau juga. Oke ya. Istilahnya gitu ya. Jadi ini WRF domain wizard kita buka ya. Kita buka aja ya. Isinya begini nih. Jadi di dalam Linux itu kita nggak main klik-klik-klik. Sebagian besar tidak main klik-klik-klik ya. Nggak main klik kiri ya, klik kanan ya. Kita klik kiri ya. Kemudian kita open terminal. Bisa nggak open terminal? Nah, di terminal ini ya, ini kecil banget bacanya, nggak bisa saya gedein. Apa ya, resize kali ya gedein ya? Enggak juga ya. Fontnya ini nggak bisa gede ya. Saya nggak tahu cara gedein font ini gimana ya. Gimana ya? Coba. Change font size terminal Ubuntu. Saya cari dulu caranya gimana. CTRL ALT T. CTRL ALT. Nggak bisa juga ya. Right click on the terminal, kemudian profile. Ntar ya, saya gedein dulu ya hurufnya ya. Kecil banget ini. Nah ini udah kelihatan ya. Biar terlihat ya. Ini kodenya agak-agak panjang, jadi biar bisa kelihatan. Oke, di sini adalah ada nama user kalian ya. Sorry, nama komputer kalian, nama PC kalian ya. Ini tanggung jawabnya udah saya ganti ke kalian. Jadi jangan apa namanya? Kalau bisa dijaga ya. Ini ada WRF berapa gitu ya. Nah, itulah komputer kalian masing-masing tuh dicatat tuh biar nggak ketukar-tukar ya. Ada kalau nggak salah itu ada yang WRF 564 sama WRF berapa tuh? Mohon izin Pak, Kenapa? di WRF saya sama Yusuf nggak ada datanya Pak. Ini dibuka nih, klik kanan, kemudian open in terminal gitu loh.
Coba terminalnya dibuka dulu coba. Izin Pak, Itu kan ada satu yang tulisannya STMKG @STMKG HP Elite One gitu Pak. Nggak ada WRF-nya Pak. gitu ya. Iya Pak. Berarti itu siapa Ya, yang betul. insight? Perlu ya. Oke, berarti itu berarti instalasi yang terakhir itu. Itu kayaknya dia agak beda sendiri ya. Ntar saya ganti dulu deh. Satu itu agak beda sendiri. Bentar. Kemarin pakai 1, 2, 3. Yang itu agak beda sendiri. Baru. Gimana ya? Bentar, saya mikir dulu. Bentar ya. Ya Pak. Yang pagi tadi di ini aja, diganti aja. Gantian itu ya. Karena yang itu nggak ada WRF-nya, Bro. Kemarin habis dipinjam PTB jadi ketukar-tukar isinya. Saya bingung jadinya nih. Jadi gantian itu ya. Oke ya. Coba dibuka dulu terminalnya ya. Buka terminal bisa ya. Nih, open in terminal. Ya terminal ada di sini ya. Logo terminal di sini. Nah, itu dilihat ya. Ada yang WRF 1 ya. WRF doang gitu. Ada WRF berapa lagi? Coba sebutin coba. WRF 4 ya. WRF 5, WRF 6 gitu ya. Siapa? 1456.
Maksudnya WRF doang 56. Saya WRF 3. Oke ya, jadi ini udah unik kodenya. Ini passwordnya ya. Kalau dia minta password, coba ketik sudo dulu deh. Sudo apa? Sorry, bukan sudo. Ya, sudo su ya. Sudo su. Enter dulu coba. Sudo su. Ya, ini passwordnya ini macam-macam nih. Ada yang sampai 6, ada yang sampai 8. 1 2 3 4 5 6, ada yang 1 2 3 4 5 6 7 8. Dicoba aja dulu. Izin Pak, Apa? untuk ID yang terakhir Bapak kasih tadi mentok logo Pak, mentok di WRF saja Pak, nggak ada menu-menu di dalamnya Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Itu karena nggak bisa dicoba Pak. itu saya nggak apa-apa kok, itu fine-fine aja ya. Ini karena saya masuk sini ya. Oh iya Pak, siap, terima kasih Itu Pak. itu karena saya masuk ke dalam WRF domain wizard ya. Kamu masuk domain wizard nggak itu? Itu enggak. Saya lihat dari sini nggak masuk domain wizard. Nggak apa-apa ya, ntar bisa ya. Sama aja ya. Ya Pak. Cek password dulu ya. Ini kamu isi nih. 1 2 3 4 5 6. Kalau nggak bisa berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya nggak tahu yang mana yang sampai 8 sampai 6. Ini di yang install beda-beda soalnya. Ya udah ketemu passwordnya, udah tahu ya. Kalau ada yang masih salah berarti bukan itu gitu. 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 3 4 5 6 7 8. Sampai bener ya. Kalau bener tandanya begini nih, jadi putih. Balik lagi ya, SU WRF 3. Balikin lagi. Jadi dari super user balik lagi ke user biasa. SU WRF 3 ya. Kalau yang WRF 3, kalau yang WRF 4 4, kalau yang 5 5, kalau yang biasa WRF aja. Ini masukin password di enter ya. Ini nggak akan kelihatan di sini. Itu ada yang mentok di WRF 4 ya. Yang megang WRF 4 itu. Sama yang belum mempraktekkan ini jangan sampai nggak tahu passwordnya sendiri nanti. Cek dulu, makanya dicek dulu, bisa nggak? Kalau nggak 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau nggak lagi 1 2 3 4 5 6 7 coba. Jadi antara 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 atau 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya, sekarang saya ulang lagi nih ya. Jadi dari awal ya, kita buka di sini nih. Ini ada folder ya. Folder dibuka ya. Letak WRF-nya ada di mana? Letak WRF-nya ada di models, sama semua di sini. Models. Kemudian kita buka WRF domain wizard. Kemudian klik kanan open in terminal.
Ini di lab ini banyak yang ada beberapa PC yang rusak. Rusaknya itu bukan karena buat WRF, Bang. Karena ngupdate Windows dia rusak. Oke ya. Jadi banyak yang rusak karena Windows-nya ke-update. Dia nggak mau ngupdate Windows itu. Oke, itu yang masuk super user dikembalikan itu yang WRF 4 ya. WRF 4 dan WRF semuanya ya. Masuk super user dikembalikan. Caranya gimana? Caranya SU WRF 3 ya, yang 3, yang 4 4 ya. Ya, SU kemudian balik lagi ya. Jadi kalau super user itu dia warnanya SU ya, putih ya. Kalau kita user aja ya. Kalau pakai super user kadang-kadang nggak bisa dikerjain. Itu yang WRF 6 belum ya. SU spasi WRF 6. Oke, kita buka sekarang ya. Cara bikin domain ya. Cara bikin domain gimana ya? Cara bikin domain adalah ya, di sini ada bacanya nih. Run ya, run domain wizard ya. Titik garis miring, ketik run, kemudian di tab ya. Titik garis miring ketik run, kemudian di tab.